Pasal 48. Dunia baru Allah yang damai. Kamu dapat tinggal di sana. Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Walaupun mereka menjadi tidak taat dan mati, Allah telah memungkinkan keturunan mereka, termasuk kita dewasa ini, untuk hidup selama-lamanya di Firdaus. Alkitab berjanji, orang-orang adil benar akan memiliki bumi dan mereka akan hidup di sana selama-lamanya. Mazmur 37 ayat 29. Alkitab memberitahu kita tentang langit baru dan bumi baru. Yesaya 65 ayat 17, 2 Petrus 3 ayat 13. Langit sekarang adalah pemerintahan-pemerintahan manusia dewasa ini, tetapi Yesus Kristus dan orang-orang yang memerintah bersamanya di surga akan membentuk langit baru. Betapa menyenangkannya nanti ketika langit baru ini, yaitu pemerintahan Allah yang adil benar dan yang mendatangkan kedamaian, memerintah seluruh bumi. Kalau begitu, apakah bumi baru itu? Bumi baru adalah orang-orang baik yang mengasihi Yehuwa. Perlu kamu ketahui, apabila Alkitab berbicara tentang bumi, hal itu kadang-kadang memaksudkan orang-orang yang tinggal di bumi, bukan bumi itu sendiri. Jadi, orang-orang yang membentuk bumi baru akan tinggal di bumi ini. Dunia orang jahat yang ada sekarang ini akan lenyap. Ingat, air bah pada zaman Nuh membinasakan dunia orang jahat. Dan, seperti yang telah kita pelajari, dunia yang jahat sekarang ini akan dibinasakan di Armagedon. Sekarang, mari kita lihat kehidupan macam apa yang ada di dunia baru Allah setelah Armagedon. Apakah kamu ingin hidup selama-lamanya di Firdaus, di dunia baru Allah yang penuh damai? Tidak ada dokter yang sanggup membuat kita hidup selama-lamanya. Tidak ada obat yang dapat mencegah kematian. Satu-satunya cara agar kita dapat hidup selama-lamanya adalah dengan mendekat kepada Allah. Dan Sang Guru Agung memberitahu kita cara melakukannya. Coba kita ambil Alkitab dan buka Yohanes pasal 17 ayat 3. Di ayat itu, kita menemukan kata-kata Sang Guru Agung, "Ini berarti kehidupan abadi, bahwa mereka terus memperoleh pengetahuan mengenai dirimu, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenai pribadi yang engkau utus, Yesus Kristus." Jadi, menurut Yesus, apa yang perlu kita lakukan untuk hidup selama-lamanya? Pertama-tama, kita harus terus memperoleh pengetahuan tentang Bapa Surgawi kita, Yehuwa, dan juga tentang putranya yang menyerahkan kehidupannya bagi kita. Hal itu berarti bahwa kita perlu belajar Alkitab. Buku ini, Belajarlah dari Sang Guru Agung, membantu kita mempelajari Alkitab. Tetapi, bagaimana belajar tentang Yehuwa akan membantu kita untuk hidup selama-lamanya? Nah, sebagaimana kita perlu makan setiap hari, kita perlu belajar tentang Yehuwa setiap hari. Alkitab berkata, manusia harus hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Yehuwa. Kita juga perlu memperoleh pengetahuan tentang Yesus Kristus, karena Allah mengutus putranya untuk menyingkirkan dosa kita. Alkitab berkata, tidak ada keselamatan dalam siapapun. Dan Alkitab juga berkata, dia yang memperlihatkan iman akan putra memiliki kehidupan abadi.
Kisah 4 ayat 12, Yohanes 3 ayat 36. Nah, apa artinya memperlihatkan iman akan Yesus? Hal itu berarti bahwa kita benar-benar percaya kepada Yesus dan tahu bahwa kita tidak dapat hidup selama-lamanya tanpa Dia. Apakah kamu percaya? Jika kamu percaya, kita akan terus belajar dari Sang Guru Agung setiap hari, dan kita akan melakukan apa yang Ia katakan. Satu cara yang bagus untuk belajar dari Sang Guru Agung adalah dengan membaca buku ini berulang-ulang dan melihat serta merenungkan semua gambarnya. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menyertai gambar-gambar itu? Selain itu, bacalah buku ini bersama ibu atau ayahmu. Jika orang tuamu tidak ada, bacalah buku ini bersama orang dewasa lainnya dan bersama anak-anak lain. Bukankah menyenangkan jika kamu dapat membantu orang lain belajar dari Sang Guru Agung mengenai apa yang perlu mereka lakukan untuk hidup selama-lamanya dalam dunia baru Allah? Alkitab memberitahu kita, dunia ini sedang berlalu. Tetapi Alkitab selanjutnya menjelaskan caranya kita dapat hidup selama-lamanya dalam dunia baru Allah. Alkitab berkata, Ia yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup untuk selamanya. 1 Yohanes 2 ayat 17. Jadi, bagaimana kita dapat hidup selama-lamanya dalam dunia baru Allah? Dengan terus memperoleh pengetahuan akan Yehova dan Putra yang Ia kasihi, Yesus. Tetapi, kita juga harus melakukan atau mempraktekkan apa yang kita pelajari. Dengan mempelajari buku ini, semoga kamu terbantu untuk melakukan semuanya itu. Di Yesaya 11 ayat 6-9 dan Yesaya 65 ayat 25, kamu membaca bahwa binatang-binatang hidup bersama dengan damai. Lihatlah gambar-gambar ini. Perhatikan anak domba, anak kambing, macan tutul, anak lembu, singa yang besar, dan anak-anak yang berjalan bersama binatang-binatang itu. Bisakah kamu menyebutkan binatang-binatang lain yang ada di gambar ini yang disebutkan Alkitab? Lihat anak laki-laki yang sedang bermain dengan ular kobra. Tidak seorang pun yang tinggal di dunia baru perlu merasa takut. Apa pendapatmu mengenai hal itu? Nah, perhatikan perdamaian di antara segala macam orang. Mereka semua saling mengasihi, sesuai dengan perkataan Yesus bahwa para pengikutnya akan saling mengasihi. Senjata-senjata perang akan dijadikan peralatan untuk memelihara bumi. Alkitab menceritakan kedamaian dan keamanan yang menakjubkan yang akan dinikmati orang-orang di dunia baru Allah. Kita dapat membaca tentang hal itu di ayat-ayat seperti Mazmur 72 ayat 7, Yesaya 2 ayat 4, 32 ayat 16-18, dan Yehezkiel 34 ayat 25. Lihat orang-orang di halaman ini. Mereka memelihara bumi dan menjadikannya tempat yang indah. Lihat rumah bagus yang sedang mereka bangun dan semua buah-buahan yang lezat serta sayur-mayur yang terlihat di sini. Orang-orang berdamai dengan bumi, sehingga bumi menjadi Firdaus seperti Taman Eden. Kita dapat membaca tentang hal-hal yang menakjubkan ini di Mazmur 67 ayat 6, 72 ayat 16, Yesaya 25 ayat 6, 65 ayat 21-24, dan Yehezkiel 36 ayat 35.
Sebagaimana kamu lihat di sini, semua orang sehat dan bahagia. Orang dapat melompat tinggi seperti seekor rusa. Tidak ada yang timpang, buta, atau sakit. Dan lihat orang-orang yang telah dibangkitkan itu. Alkitab menceritakan hal-hal ini di Yesaya 25 ayat 8, 33 ayat 24, 35 ayat 5 dan 6, Kisah 24 ayat 15, dan Penyingkapan 21 ayat 3 dan 4.